Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal fada wa istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله الهدى والخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانك خالق النور أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin yang kami muliakan dan kami hormati Pak orang tua kami Al Habib Abdul Rahim bin Muhammad bin Yahya dan keluarga yang kami muliakan dan kami hormati alim ulama sepuh bin sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan kita pada malam hari ini masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berkumpul juga di dunia, di kubur dan besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak di antara mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan kembali, andaikan saja bisa dihidupkan sesaat. Mereka orang-orang yang dikubur pasti mereka akan mendatangi majlis seperti ini, walaupun dalam keadaan merangkak. Majlis zikir, majlis maulid, majlis ta'lim, mereka yang tahu. Kalau kita masih tertutup hijab kita oleh Allah Ta'ala karena banyaknya dosa kita, karena banyaknya kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kelembutan Allah Ta'ala, dengan belas kasih Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memaafkan segala kesalahan kita, mudah-mudahan Allah membuka hijab-hijab kita yang menutup kita dalam kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini kalau kita tahu majlis zikir, majlis ta'lim seperti ini, kita sedang diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita enggak tahu, tetapi mereka sungguh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau ada majlis zikir, majlis ta'lim atau majlis seperti ini, maka para malaikat akan turun kepada kita dan berkumpul pada kita, mengelilingi kita. Mudah-mudahan saja kita duduk di sini menjadikan syahidan lana wala syahidan alaina. Mudah-mudahan menjadikan saksi besok pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala yang menguntungkan kita, bukan menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apalagi kita pada malam hari ini masih di bulan agung, bulan yang dilahirkan manusia pada agung, bulan Rabiul Awal, yang mana sebentar lagi juga kita akan meninggalkan kita. Bulan yang sangat mulia ini banyak orang-orang soleh mendapatkan anugerah-anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diharumkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan keberkahan bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana sih banyak fitnah, di sana sih banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak enak. Alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah, mudah selalu Allah kasih keamanan, kasih penjagaan untuk kita semua, lingkungan kita dan daerah kita seperti ini semuanya bisa tetap kita duduk bersama seperti ini, berzikir bersama, menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan kajian-kajian ilmu-ilmu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan yang kita mendengar tersebut menambahkan kita iman kita kepada Allah, menambahkan pengetahuan kita kepada Allah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin baik keadaan kita tatkala kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ghanimatul majlis zikir, keuntungan kita menghadiri majlis-majlis zikir, majlis ta'lim seperti ini tidak lain hanya satu, kata Rasulullah SAW. Ghanimatul majlis zikri al-jannah. Keuntungan orang menghadiri majlis-majlis seperti ini tidak lain adalah surga Allah Ta'ala. Surga itu adalah gambaran dari anugerah dari Allah Ta'ala, gambaran dari ridho Allah Ta'ala, gambaran dari cinta Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang Allah menjadikan penghuni surga Allah Ta'ala, yang Allah masukkan tanpa hisab wala adab wa iqab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca hadis ini yang sebentar lagi akan selesai ini. Berapa kali kita
baca nggak selesai-selesai. Hadisnya panjang karena berkah, biar tambah panjang, tambah lama, insya Allah tambah berkah lagi. Hadis yang kita baca ini sebelum terakhir ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, hadisnya nggak usah baca lagi, udah baca lagi. Panjang dulu udah kita baca lagi. Kok sampai bosan apa lah? Ucapannya kan jadi bacanya nggak bosan. Karena setiap kita baca hadis Nabi, setiap huruf kita berpahala juga. Seperti kita baca Al-Quran dapat pahala. Ini yang diucapkan Rasulullah SAW adalah pahala kita. Kita baca lagi. Bahkan Al-Habib Al-Imam Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, Allah yarhamuh, Habib di Darajul Jannah. Beliau itu kalau mau membaca hadis, membaca kitab, kemudian mengajar hadis, beliau itu mandi pakai baju yang bersih atau yang bagus atau yang baru, kemudian pakai wangi-wangian, pakai sorban, pakai imamah seperti kita, terus baru baca. Karena apa? Beliau mengatakan yang akan saya baca adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang mulia, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita walaupun masih dalam keadaan seperti ini mendapatkan keberkahan mereka. Jika ini orang yang sangat banyak kurang, kita hanya mengharap ya Pak, hanya mengharap keberkahan mereka, orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dibandingkan mereka mungkin kita hanya ketipal saja, ketipal yang nempel di sandal mereka orang mulia. Mudah-mudahan walaupun ketipal, tapi mudah selalu nempel terus sampai mereka dimasukkan surga Allah Taala. Kita masuk bareng sama mereka orang mulia. Kita amin ya Rabbal. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, kita baca aja Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikah yatufuna fi thariq yaltamisuna ahli dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau menciptakan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk yatufun, berkeliling fi thariq, berkeliling di jalan-jalan. Jadi di jalan juga ada malaikat. Dan ada yang lain. Setan banyak, pengikutnya juga banyak, yang menjerumuskan kita di jalan juga banyak. Nah, malaikat ada yang Allah ciptakan untuk berkeliling di jalan-jalan, di jalan raya, di jalan gagang seperti ini. Walaupun kebun seperti ini ada malaikatnya jalan di sini. Bahkan sekarang duduk bersama kita, insya Allah lebih banyak dibanding kita cuma mereka. Kalau duduk seperti ini, malaikat bertumpuk-tumpuk sampai mencapai langit dunia ini. Malaikat mendengarkan seperti kita, kemudian mencatat lihat kita yang mereka, masya Allah, alhamdulillah. Kita nih manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak kurang banyak sekali, tetapi selalu sama Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Di mereka di majlis yang lebih mulia, Allah memuliakan kita. Karena apa? Karena kita memiliki pemimpin yang paling mulia, memiliki pemimpin yang paling Allah cintai, maka semuanya kita laksanakan. Kalau kita ngikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, akan Allah muliakan, akan Allah banggakan. Karena apa? Allah cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dicintai, setiap gerak-geriknya, setiap kelakuannya akan dicintai. Kayak sampean cinta terhadap anak saya misalkan, cinta terhadap teman sampean, suka terhadap teman, suka terhadap anak, suka terhadap orang, atau suka terhadap idola kalian, itu setiap yang dilakukan pasti senang apa enggak? Senang. Yang dilakukan mungkin kalau yang lakukan itu bukan orang yang kita sukai, mungkin kita nggak suka marah. Tapi kalau yang lakukan itu adalah orang kita sayangi, pasti apa? Jadi senang. Kayak sampean misalkan bopong anak sampean masih umur di bawah 1 tahun, kita senang nggak? Orang tua pasti senang, lucu. Karena itu anak kecil itu seperti surga gitu. Lucu, setiap orang pasti kepengen bopong, kepengen nyium, kepengen bercanda. Karena apa? Jannah itu surga itu anak kecil. Bahkan bau mulutnya anak kecil itu bau surga itu. Bangun tidur dicium-cium, enak. Suka apa enggak kita kalau punya anak kecil dicium bau mulutnya? Bau apa? Itu tak anak bocah bayi enak apa? Suka enggak? Suka. Sedang bangun tidur, enggak tidur, enggak sikat gigi, anak kecil bau mulutnya itu bau enak yang bau surga. Senang ya? Beda kalau kita udah gede. Enggak gede lagi lah, 1 tahun 2 tahun wis. Kalau anak kecil sudah doyan makan nasi,
suka doyan jajan, udah keluar gigi, itu beda. Bau mulutnya udah beda lagi. Tapi kalau masih balita, surga semuanya. Semuanya surga. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan besok di surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu namanya wildan. Anak-anak kecil yang kecil terus. Kalau kita punya anak kecil kan senang ya, kepengen bisa selama anak kecil, biar kita capek kerja kesel apa, lihat anak kita di rumah senang. Apa yang dilakukan kan senang, kayak kita anak kecil ini. Misalkan sampai bikin kopi, belum diminum, sampai pulang kerja dari keluar rumah, minta sama istrinya, Bu, bikinkan kopi, dibikin kopi. Anaknya lagi jualan. Terus anak kan jenis anak kecil kan apa dicekel apa disuntak, ketumpah, akhirnya itu kopi tumpah. Kira-kira marah kan enggak? Sama anak kita kecil itu yang di balita itu, marah kan enggak? Enggak bakalan marah. Kenapa? Kita suka, senang. Kita bopong anak kecil kita, terus lagi dibopong narik ini apa? Jenggot kita tarik, marah kan enggak? Enggak marah, karena apa? Suka masih kecil. Kita dingompolin saja, dikencingin, enggak marah. Coba kakaknya itu, kalau itu ngopi, kita ngopi tumpahin, gimana? Marah. Kita bopong, kita dikerok, dijambak, marah enggak? Marah. Udah gede kakaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, duduk kencing di sarung kita, marah enggak? Marah. Beda dengan anak kecil. Nah, setiap yang anak kecil yang kita sukai pasti baik atau bagi kita kurang bagus, tetap kita suka. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau lakukan, semua yang beliau ucapkan, yang itu Allah cinta, Allah suka. Dan orang bahkan tidak pada beliau saja, karena keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini yang kalau digambarkan sudah 5 tahun, dibandingkan adik kita yang kecil itu, berbuat pasti dimarahin sama bapak kita. Kita ini orang banyak salah ini. Andaikan saja ikut Nabi Muhammad SAW yang kita ikutin itu Rasulullah SAW, Allah menjadi cinta, suka, dicintai oleh Allah. Tidak bakalan tidak dicintai oleh Allah. Coba kalau kita bukan ikut Nabi Muhammad SAW, kira-kira semua Allah cintai apa enggak? Tidak bakalan. Allah tidak bakalan suka. Wah, aku nggak ikutin Nabi lah, banyak udah, atau ikut ini aja lah, yang terkenal ini, yang hebat ini. Kira-kira dicintai Allah kan enggak? Tidak bakalan sama sekali. Kalau kepengen dicintai Allah, hanya ikut top. Apa itu? Kata beliau Ahmadi kemarin, fattabi'uni, itu saja, ikuti saya. Apa yang Rasulullah lakukan kita laksanakan, sunnahnya, pengakuannya. Nanti Allah pasti akan Allah cintai. Seperti itulah gambaran Rasulullah SAW. Dicintai Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita duduk di sini, dicintai Allah Ta'ala sama insyaallah. Kita pulang dari sini, mudah menjadi orang yang mahbub indallah, mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita duduk di sini? Untuk mempelajari syariat Nabi, untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya apa? Kelilingi di jalan-jalan, ya, tapi kelilinginya apa? Beda dengan kelilingnya kita. Kita nih jalan kelilingi berarti apa? Orang paham ya, berarti kopi apa, berarti apa? Muter-muter, cuci mata katanya. Muter-muter, beda ya. Malaikat muter-muter enggak seperti itu. Mereka apa? Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari orang-orang yang lagi zikir. Zikir itu bisa zikir ya cari zikir juga belajar seperti ini. Jadi zikir juga kan apa? Mengingat Allah Ta'ala. Seperti ini kita. Malaikat setiap hari mencari di mana pun tempat. Di sini, di sana. Kalau ada majelis zikir, kemudian apa yang mereka lakukan? Alhamdulillah kita di sini kan duduk di sini enggak melakukan hal yang lain kecuali apa? Pertama zikir, alhamdulillah, Fatihul Hajat, kemudian baca maulid Nabi. Sekarang juga zikir masih mempelajari tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka malaikat yang Allah ciptakan untuk berkeliling di jalan-jalan menemukan majlis zikir sepertinya apa yang mengatakan faida wajadu qauman yadhkurunallah azza wajalla tanadaw. Tatkala mereka menemukan kauman, sekelompok orang ini, jadi berkumpul zikir ini juga bagus, bukan tidak boleh, bukan haram, enggak. Ini hadis Nabi Muhammad SAW.
kauman, bukan rojulan atau unas apa nasun atau abdul. Kauman, sekelompok kaum. Kaum itu berapa? Sedikit, 2, 3, 4, banyak seperti ini. Kalau mereka menemukan sekelompok kaum yang Allah sedang zikir, mengingat Allah, mereka berkata, karena dong. Mereka mengatakan halumma ila hajatikum. Para malaikat ini yang Allah tugaskan mengatakan kepada kita ini. Mengatakan kepada kita, tapi kita tidak dengar ya. Mereka mengatakan halummu ila hajatikum. Mintalah, isilah, penuhilah hajat-hajat kalian. Jadi kalau kita datang ke majelis seperti ini, banyak niat. Yang lagi sakit, niat kesembuhan. Nek misalkan sakitnya masih ringan, masih bisa kita tahan untuk berjalan, duduk, jalan. Datangi majelis seperti ini. Dengan apa? Biniyatin syifa, dengan niat mudah Allah kasih kesembuhan dengan saya datang ke majelis zikir. Karena apa? Mereka halumu ila hajatikum. Penuhilah hajat kalian. Diniatin sehat. Bisa sehat apa? Bisa. Banyak dicontohkan oleh guru-guru murid kita, orang-orang salaf kita terdahulu. Banyak mereka. Ada orang lagi sakit, habaib itu orang guru kita sakit. Bahkan sakitnya mungkin bagi kita parah. Sakit yang sangat panas, koma yang sangat luar biasa. Tapi tatkala ada majelis seperti ini mereka bangun. Mereka apa? Biniyatin syifa. Saya niat untuk datang supaya kasih Allah kasih kesembuhan, sembuh mereka. Sungguh-sungguh. Kenapa janji Rasulullah SAW? Halum ila hajatikum, penuhilah hajat kalian. Beda kalau kita ya, punya sakit terus itu sumeng atau anak atau semata makan. Kalau masih mampu berjalan, duduk nggak pusing. Kalau berjalan muter-muter ya mungkin itu udzur. Mungkin orang-orang seperti itu memiliki niatan yang di hati kepingin hadir, tapi nggak bisa hadir. Itu adalah orang-orang yang termasuk minal hadirin. Karena ada udzur yang benar-benar udzur. Tapi kalau kita yang mungkin malas saja karena mungkin nggak musim hujan, lagi-lagi mana anak sepitik, orang mangkat ya mudah ngomongnya minal hadirin. Ya mungkin orang seperti itu bukan termasuk yang minal hadirin karena udzurnya karena malas saja. Tapi kalau benar-benar sakit, insya Allah walaupun nggak hadir mereka akan bercatat orang-orang yang hadir seperti itu. Orang soleh seperti itu kalau sakit apapun mereka, bahkan ada seorang hamba itu bangun nggak bisa. Tatkala udah ada jadwalnya beliau ngaji atau beribadah langsung tepuk kakinya, bangun, maksa. Akhirnya bangun ibadah. Setelah itu Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesembuhan. Guru-guru kita juga tatkala kita ngaji seperti itu biasanya nek nyantri sampai pernah mondok itu kadang-kadang datang malas, nggak kadang-kadang sering malas. Nek mau ngaji, mau belajar itu sakit, alasannya sakit, padahal malas saja. Atau mungkin benar-benar sakit. Tapi kalau sakitnya masih ringan, kita dianjurkan kalau engkau sakit, hadiri majelis taklim. Niat apa? Biniyatin syifa. Sudah dicontohkan orang-orang muda terdahulu. Halumu ila hajatikum. Penuhilah hajat kalian. Wa yahfunahum bi ajnihatin ila samai dunia. Kemudian malaikat yang Allah ciptakan itu, kalau sudah hadir di tempat seperti ini, mereka membentangkan sayapnya, memberikan kita rasa nyaman menutupin mereka sampai apa? Ila samai dunia, sampai menutupi langit dunia ini. Itu para malaikat. Kita sedang diselimuti oleh malaikat, oleh sayap malaikat sampai di langit. Karena apa? Majlis yang mulia seperti ini, majlis zikir, majlis awal pembacaan maulid, apalagi ada ratibnya dan seterusnya. Ini majlis seperti ini, majlis yang mulia, selalu didatangi oleh para malaikat. Insya Allah kalau kita sering kumpul bersama malaikat, insya Allah besok juga di surga dikumpul sama malaikat. Karena majalis jalis, rasa yang duduk bersama seseorang pasti akan kumpulkan seperti itu juga, dan akan memiliki sifat seperti itu juga. Mudah kita memiliki sifat-sifat mulia yang Allah berikan kepada orang-orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Fayahfunahum bi azharim ila samai dunia. Qal fayas'aluhum rabbahum. Kemudian apa di Rasul bersabda, ini hadis qudsi namanya. Rasul bersabda, fayas'aluhum rabbahum. Kemudian tatkala mereka pulang kembali kepada Allah Taala, tatkala dikasih tugas untuk menghadiri majelis seperti ini, mereka pulang kepada Allah. Tatkala menghadap Allah Taala, Allah menanyakan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa alam bihim.
takon, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang menghadiri majlis-majlis seperti ini, sedangkan Allah taala itu sesungguhnya lebih tahu apa yang terjadi di sini. Tapi karena apa? Untuk memuliakan majlis seperti ini, untuk memuliakan orang-orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini. Allah bertanya kepada para malaikat, "Ma yaqulu ibadi?" Allah bertanya, "Wahai malaikatku, apa yang hamba-hambaku ucapkan? Apa yang hamba-hambaku minta tatkala mereka hadir di majlis-majlis zikir seperti ini?" Kata Rasulullah SAW, Allah bertanya kepada malaikat. Kemudian Rasulullah bercerita lagi, fayaqulun, malaikat menjawab, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka ya Allah, di majlis tersebut mereka hanya yusabbihunak, mensucikan Engkau, bertasbih kepada Engkau, bertakbir mengagungkan Engkau, wa yahmadun, memuji Engkau, kemudian mengagungkan Engkau di majlis seperti itu. Kata malaikat, fayaqul hal ra'auni. Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, apakah orang-orang yang hadir di majlis tersebut mereka melihatku? Allah bertanya seperti itu. Fayaqulun, malaikat menjawab, la, tidak, wallah, mar'ak, ya Allah, sungguh mereka hamba-hambamu yang hadir di majlis itu sungguh gak pernah melihat engkau. Rasulullah SAW kemudian cerita lagi, fayaqul kaifa law ra'auni. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, bagaimana misalkan hamba-hambaku yang hadir di majlis seperti ini melihatku? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auka lakanu asyadda laka ibadatan wa asyadda tamjidan wa aktsara tasbihan. Ya Allah, andaikan saja hamba-hamba yang hadir di majlis tersebut melihat engkau, mereka pasti tambah semangat beribadah kepada engkau, tambah semangat memuji engkau, tambah semangat untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada engkau ya Allah. Qal fayaqul, Allah bertanya lagi kepada malaikat, famadza yas'alun. Kemudian apa yang hamba-hambaku minta di majlis tersebut? Jaluk apa? Nih, makanya kalau kita hadir di majlis seperti ini, minta kepada Allah. Pertama, kamu datang ke sini niat yang banyak. Kemudian di sini minta kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sungguh-sungguh pada Allah. Karena mau ditanyakan, malaikat tahu kita yang hadir nih, yang niatnya apa, dia di majlis minta kepada Allah lewat di masjid ini apa, malaikat tahu, dicatat semua oleh malaikat. Kemudian ditanyakan Allah Ta'ala, fayaqulu, mereka menjawab para malaikat, yas'alunak al-jannah. Ya Allah, sungguh mereka, oh hamba-hambamu yang hadir di majlis tersebut meminta kepadamu dimasukkan ke surgamu. Insya Allah yang hadir semua ini pasti permintaan muntah jumuknya yang paling pol itu apa? Jaluk lebu surga, selamat dunia akhirat, lebu surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tergolong digolongkan orang-orang yang Allah pastikan masuk surga Allah. Amin ya Allah. Amin. Yas'alunakal jannah. Percaya tidak sampai surga? Percaya ya? Kalau nggak percaya, untuk perbaiki Islam kalian, iman kita, syahadat lagi. Karena apa? Rasulullah SAW, al-jannah itu hak, wa naru hak. Surga itu ada, sungguh ada. Neraka sungguh ada. Dan kubur, nikmat kubur, azab kubur itu juga ada. Sebagian orang sekarang apa mengatakan surga itu, neraka itu cuma cerita dongeng saja. Waliyadu billahi ta'ala min dzalik. Yang mengatakan itu bukan orang kafir. Orang Islam ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menolong menjaga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Yas'alunaka jannah. Mereka ya Allah meminta kepadamu dimasukkan ke surgamu. Qal yaqul, Rasulullah cerita lagi, Allah bertanya, hal ra'auha, ya wahai malaikatku, apakah mereka hamba-hambaku yang hadir di majlis tersebut pernah melihat surga? Sampai pernah melihat surga? Tidak pernah. Kita nggak ada yang pernah. Bahkan membayangkan saja nggak bisa, menceritakan aja nggak bisa, mendengar ceritanya aja nggak pernah dengar. Karena itu surga, kata Rasulullah, al-jannah, surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la
khatara ala qalbi bashar. Surga itu nggak pernah dilihat, nggak pernah ada yang bisa membayangkan, menggambarkan, menceritakan, bahkan terbetik dalam hati surga itu seperti apa itu tidak ada. Yang kita bayangkan surga ini seperti ini itu hanya hayalan kita. Tetapi sesungguhnya surga apa? Sungguh lebih nikmat, lebih indah dan ya pol-polan seperti itu. Yang pernah melihat surga hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kita bisa mengkhayal sedikit tentang surga itu ada sungai-sungainya. Surga itu seperti ini, seperti diceritakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau setelah kali Isra Mi'raj, Allah muliakan beliau apa? Masuk surga untuk melihat kenyamanan surga, untuk bercerita kepada kita umatnya supaya kita tambah semangat bertaat. Kemudian beliau juga apa? Masuk neraka untuk melihat ini azabnya, cerita seperti ini supaya kita apa? Supaya kita menjauh dan meninggalkan maksiat dari Allah Ta'ala seperti itu. Di surga kita sering dengar hadis atau di Al-Quran atau yang lain-lain itu di surga ada banyak sungai. Kita kalau melihat sungai nikmat ya Pak, Mas, Bu. Soalnya kali bening pinggirnya dan hutan kan nikmatnya luar biasa, indah luar biasa. Surga itu lebih indah dari itu. Diceritakan sungai nang surga niku terus saya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW anak kali sungai sing mengalir air jernih sejuk tawar nikmat yang minum seteguk ora bakalan haus selama-lamanya. Ada sungai yang ngalir di atasnya air susu lebih putih lebih bersih dari bang susu dunia. Nek adus nang kono ora bakalan liket ora gumut semut. Susunya beda kalau susu dunia. Kemudian di situ ada sungai yang mengalir air madu ada. Jadi orang butuh tuku madu orang apa tapi kan surga ada seperti itu. Dijanjikan untuk siapa? Orang-orang mukmin, para pengikut Rasulullah SAW. Bahkan di surga itu diriwayatkan ada sungai yang mengalir di atasnya arak. Sampai tahu arak? Pernah nyicipi? Aja nanti nyicipi arak dunia. Nek ora salah nek wong sing nyicipi arak dunia kok nang surga ora duwe arak. Ora duwe kali sing kan arak. Makanya dunia ora salah nyicipi lah. Baik arak atau yang serbuk atau yang jangan sampai mabok-mabokan. Enggak boleh, haram. Kenapa? Kita disiapkan besok di surga. Nek nang surga araknya itu orang tidak memabukkan. Nek nang dunia mungkin nek saya di dalam TV apa cerita nih sampean nek minum arak jaren ndase wayang puyang ya. Puyang lakone sembayang bar gue puyang semarini ya orang sadar seperti itu. Tapi ini araknya surga tidak bikin puyang, tidak bikin wayang, tapi apa? Membuat nikmat yang luar biasa. Beda dengan arak dunia. Makanya Mas sampai sabar. Nang dunia ku urip pirang tahun, pol-pole sudah telu 70. Sabar aja nanti apa? Aja nanti minum nyicipi nanti aja nanti walaupun stres. Dibujuk ya oleh kancane aja nanti dibujuk. Kenapa nyesal sampean? Muka apa nang akhirat tidak dikasih sungai arak, berarti resi sabar orang gelem mabuk-mabukan nang akhirat gue kali sampai nyemplung nang kono langsung minum nang jerone apa-apa. Karena miliknya sampean, setiap orang itu dikasih surga minimal itu sejagat daya ini. Gedene semene. Wong sing paling derajatnya paling rendah kelas 1. Nek dure lebih nikmat, dure lagi nikmat lagi, VIP lebih nikmat lagi. Paling nikmat Jannatul Firdaus, surganya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang paling rendah saja gedene sedunia mirat-mirat ya bahasanya. Gedene pol sampean melakukan wetah mingguan kutul tua ra kutul. Ngalor gitu ora kutul kali ini ngili terus. Orang nak kemarau mili udan ya mili karena karepe jenengan kepen terang terus ya apa jaluk udan terus saben dina ya apa nang surga jaluk garing jaluk tok sampai rentek bae langsung duwe Gusti Allah. Ya Allah kula kepengin sumur nopo sing metune apa jus metu lagi Gusti Allah gampang rentek karena apa ujian di dunia ini dunia Sejnul Mukmin, dunia ini ujian kita. Sabar 63 tahun, 70 tahun. Sampai kita umurnya yang hadir ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang selawe, ada yang 20, ada yang 10 mungkin. Nek sing 10 berarti masih kontraknya 40 tahun. Nek sing 20 ya 20 tahun. Ya kira? Iya. 3 berapa? 40 tahun. Sing 50 10 tahun lagi.
Nah sing 40 sampean 20 tahun lagi. Ya sabar, bakal suwe ora. Nah kita bayangkan hidup dunia ini dengan di besok di akhirat hanya sekejap. Sedinane ngenjing dina akhirat yang di akhirat itu di Al-Quran disebutkan ada yang riwayatkan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Suwane pol sedinane surga seperti itu. Nah dibandingkan, nah kita kan 60, 70, kira-kira ada seperberapanya sedinane akhirat besok? Tidak ada sepersepuluhnya ada. Sedinane suwe ini pol. Makanya sampai kita ini sesaat saja mungkin diparingi sabar dan Gusti Allah dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Jaluk apa kan dipasti dikasih. Kalau yaqul hal ra'awha, Allah bertanya apakah mereka pernah melihat surga? Kalau yaqulun, mereka menjawab law annahum ra'awha kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda 'alaiha talaban wa 'adzama fiha rabbatan. Ya Allah, adakah saja hamba-hambamu yang hadir di masjid tersebut melihat surgamu, sungguh mereka akan tambah kepengin apa? Melebung surga, tambah kepengin jaluk dan tambah tamak. Ya Allah, apa itu surga? Ya Allah, ya Allah, kepengin minta kepadamu sungguh-sungguh ya Allah. Ada mereka, andaikan hamba-hambamu melihat surga. Ya benar memang itu ujian. Kita belum dikasih kesempatan melihat surga. Makanya apa? Cerita surga yang sering kita dengar, sifatnya seperti ini, tapi hati kita apa? Belum ada rasa apa? Keinginan yang sangat ya ada rasa ya. Kita cerita seperti ini, ada sungai yang arak, ada sungai kira-kira cuman ya gambaran gitu ya. Coba misalnya kita dibuka hijab kita sama Allah, benar-benar lihat surga, apa yang akan terjadi? Kita pasti akan langsung loncat melaju ke pengen masuk surga. Kata malaikat. Karena kita belum lihat sesungguhnya untuk ujian kita. Famimma yata'awadun, kepada Allah bertanya. Kemudian mereka di majlis itu minta kepadaku berlindung dari apa? Mereka menjawab, yata'awadun minan nar. Ya Allah, hamba-hambamu yang di majlis tersebut berlindung kepadamu dari nerakamu. Qal fayaqul wa hal ra'awha, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Mereka menjawab, la, enggak. Wallah, ya Rabb, demi Allah, mereka belum pernah melihat nerakamu. Makanya yang dunia akeh wong masih maksiat dari Gusti Allah, ninggal sholat ya Allah, masih enteng mugi Gusti Allah niki kula panjenengan mereka taufik. Tesi gelem maksiat itu terus jalan. Orang asal tiga belum pernah lihat neraka. Coba sampai dicekal sama orang, ditangkap, diculik, dilebokna ruangan, nukono disediakan alat siksa. Kira-kira sampai begitu ya, nukono sana semut, anak, kelabang, sing ngediris. Kira-kira begitu ya, sing dijaluk mesti doenak, sing dilarang mesti ditinggalkan. Di depan kita ini udah ada, nek kau melanggar, nek orang nurut, nih kamu tak jepit, nih kamu tak masukkan ke ruangannya, di situ ada banyak ular, nih kau tak masukkan ruangan, satu ruangan bareng karo singa. Kira-kira kita di depan mata kita ada seperti kita berani tidak berani. Makanya apa? Neraka ini kita belum bisa lihat, tapi hakikah neraka itu sungguh-sungguh ada, dan azab yang Allah siapkan untuk penghuni neraka itu sungguh-sungguh ada. Andaikan saja orang di dunia ini anak wong sing paling larat, paling nelangsa misalkan, orang dia apa-apa nelangsane nang dunia misalkan ditata oleh orang nang dunia ki ana wong siji sing paling sengsara nang dunia, jentike dilebokna nang surganya Gusti Allah misalkan. Rasa sengsara yang dirasakan di dunia langsung hilang karena apa? Nikmatnya surga. Kemudian ana wong sing nikmate nang dunia paling sugih sak dunia menurut majalah apa itu yang 10 orang terkaya di dunia. Ini nomor 1 misalnya sampai ada orang nomor 1 terkaya di dunia. Jentike dilebokna bolongan neraka. Jadi kesugihannya, kenikmatannya langsung hilang, nggak terasa. Karena saking pedihnya siksa neraka. Tetapi kita belum dikasih sifat melihat seperti itu. Makanya kita masih banyak melanggar Allah. Kok bisa seperti itu? Ini ujian. Di sini tempatnya ujian di dunia ini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita bisa melewati ujian Allah dengan lulus dengan nilai yang bagus. Alhamdulillah udah sekelas ini sudah ujian nih, langsung naik kelas. Ya ora lulus setelah ujian langsung lulus. Mungkin kalau panjenengan kuwi mungkin tidak tanpa ujian langsung lulus surga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Rahman ra'auha fayaqul kaifa law ra'auha. Allah bertanya, misalkan mereka itu melihat nerakaku, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menjawab, "Lau annahum ra'auha kanu asadda minha firar wa asadda makhafatan." Ya Allah, andaikan saja mereka hamba-hamba melihat nerakamu, sungguh mereka tambah takut kepadamu dan sungguh mereka semakin jauh meninggalkan nerakamu, meninggalkan maksiat dan melaksanakan taat kepadamu ya Allah. Terus apakah di bumi ini apakah ada manusia-manusia seperti itu? Mereka melihat hakikat surga, ada enggak? Ada. Pertama para nabi dan rasul dan para orang-orang saleh yang hatinya bersih, yang buka hijab mereka sungguh-sungguh tidak seperti itu. Kejadian di alam ini, COVID seperti ini, perang ini, bagi mereka itu sesuatu yang sudah dijalankan oleh Allah. Mereka yang takutkan apa? Allah Ta'ala. Enggak ada yang takut, enggak takut selain kepada Allah. Mereka orang saleh. Ada apa? Ada ini, ada itu, mereka tenang, udah mantap. Karena apa? Di depannya sudah melihat ini surga neraka. Hanya taat, hanya mengharap ridho Allah. Mereka orang-orang mulia, orang-orang saleh seperti itu. Kehidupannya seperti itu, hanya Allah. Enggak urus kanan kiri, lurus. Melaksanakan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, mengikuti apa yang beliau laksanakan. Hanya itu orang-orang saleh. Karena udah dibuka, udah tahu hakikat neraka, hakikat surga. Kalau kita masih takut, mudah-mudahan Allah menolong kita. Wa yaqul ushidukum, kemudian Allah berkata kepada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis seperti ini. Allah berkata, ushidukum anni qad ghufirtu lahum. Saksikanlah kalian wahai malaikat, sungguh beruntung orang yang hadir seperti di majlis seperti ini, sungguh beruntung. Karena apa? Allah mengatakan, wahai malaikatku, kalian saya jadikan saksi bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku yang hadir di majlis seperti ini. Mudah kita masuk orang lain diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa atau sering istiqomah hadir di majlis-majlis seperti ini, zikir, sholawat dan taklim. Sungguh beruntung. Ini yang Allah katakan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntung. Makanya orang-orang yang hadir di majlis seperti ini biasanya orang pilihan. Karena apa ini? Akan dikasih anugerah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita semua tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah di majlis seperti Allah, jadikanlah hamba ini sebagai orang yang selalu istiqomah, bisa menghadiri majlis-majlis mulia seperti ini. Seperti itu minta sama Allah, supaya Allah kasih taufik, bisa istiqomah, ikhlas dan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu ghanimah majalis, jadi aja seperti ini. Ghanimah majlis kita pulangnya apa? Insya Allah digolong orang-orang yang mulia, termasuk orang yang dipilih, baik yang anak-anak, yang muda, yang dewasa, bahkan yang sudah tua, termasuk insya Allah termasuk orang-orang yang Allah pilih menjadi orang yang mulia. Coba kita bayangkan teman-teman kita, orang-orang kita mungkin di sekitar sini yang belum bisa hadir, mungkin Allah Subhanahu belum menghendaki mereka mulia seperti kita. Alhamdulillah. Tapi kita berharap mudah-mudahan semua orang-orang umat Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Ta'ala sergap istiqomah menghadiri majlis-majlis mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini Allah Ta'ala bersaksi. Allah menjadikan malaikat-malaikat yang hadir di sini ini dijadikan saksi. Wahai malaikat itu saksikanlah bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kemuliaan sungguh hasil atau buah dari menghadiri majlis zikir, majlis taklim, majlis maulid. Fayaqul, kemudian ada malaikat yang protes. Kok bisa mereka berani protes ini karena kemuliaan majlis seperti ini? Kalau malaikat itu diperintah sama Allah A ya nggak pernah mau protes, B ya B. Malaikat tuh sujud terus sampai hari kiamat. Malaikat tuh ruku terus. Mereka tuh berdiri terus, mereka tuh tasbih terus, mereka tuh tahlil terus sampai hari kiamat. Allah ciptakan seperti itu. Beda kali pulau panjenengan. Nek pulau panjenengan di kongkon Mustafa ya hambaku kesini, masih tengok apa sih? Hambaku datang ke sini masih tengok ya seperti itu.
Tetapi apa? Karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad kita mendapat berkah. Ada salah satu malaikat berkata, fayaqul malakun minal malaika fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajah. Ini ada malaikat, ya Allah, ini hadiah sangat luar biasa dari Engkau kepada hamba-Hamba yang hadir di majlis tersebut. Tetapi ya Allah, saya melihat ada salah satu orang datang ke majlis tersebut, dia tidak memiliki tujuan seperti orang-orang yang lain. Yang lain datang tujuan untuk ngaji, sholawatan, zikir, tapi dia datang hanya untuk tujuan memiliki hajah, memiliki kepentingan pribadi, kepentingan dunia. Ada itu malaikat berkata. Di sini ada apa enggak? Ada ya? Enggak apa-apa. Karena apa? Beruntung, sungguh beruntung menghadiri majlis seperti ini. Walaupun datang ke sini belum punya niat yang bagus, belum punya niat yang sungguh-sungguh, mungkin datang ke sini karena dicek ke ancane. Yuk, melu aku ngaji. Daripada kayak dewekan. Ya wis, tak melu ngancani kok apa jagungan banyu ngana. Anda dia kenapa Pak? Ada seperti itu, ada. Beruntung apa enggak orang seperti itu? Tetap beruntung. Karena apa? Qal Allah berkata, humul julasa la yashqa jadi suhum. Mereka adalah kelompok kaum yang mana kalau ada orang datang bersama, kumpul bersama mereka, walaupun niatnya kurang bagus atau enggak punya niat yang baik, hanya bahasa hari ini nimbrung tok atau nimbrung melu tok nimbrung lah, karena jalan acara anget daripada dewekan melu. Nah karena jalan acara anak kopi ben kopi melu, orang apa datang aja. Karena apa? Allah menjadi bersaksi pada mereka adalah kelompok yang kalau mereka ada orang yang tidak punya hajat pun ini datang kumpul bersama mereka, tidak akan celaka, juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira beruntung apa yang masih gelem hadir majelis seperti ini? Beruntung luar biasa. Bahkan mereka yang dikubur sekarang, andaikan mereka dikasih kesempatan, sungguh mereka datang merangkak walaupun merangkak untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah, karena kalau panjenengan dimuliakan pada malam ini, persih dipari bisa datang. Mugi-mugi seterusnya bisa datang sampai kita kembali berdoa, amin ya rabbal alamin. Karena dulu ada majelisnya orang soleh, Habib Soleh, Habib Hasan bin Soleh Al-Jufri. Dia orang soleh, itu punya rutinan seperti ini. Setiap minggu ada rutinan. Yang hadir ya santri-santri yang ngaji pada beliau. Suatu ketika Habib Hasan ini melihat santrinya yang selalu datang, rewang, hikmah itu nggak datang. Habib Soleh lihatin ini gimana ini? Tatkala rutin yang datang dia ditanya, "Wahai fulan, kenapa kau kemarin nggak datang? Ada apa? Sakitkah atau ada uzur?" Si santrinya menjawab, "Wahai Habib, mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir karena kemarin tatkala rutinan ada kejadian yang sangat luar biasa. Saya menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa." Apa? Cerita dia. "Habib, saya punya tangga, ini orang rentenir." Tahu rentenir? Rentenir itu apa? Ngutangi duit, jaluk mana anak kamu. Itu jenisnya riba ya. Riba itu hukumnya halal apa haram? Haram, mutlak haram. Semua mazhab haram kabeh. Nek riba haram kabeh. Bahkan ya Allah melaknati, bahkan Allah menantang, mengajak perang terhadap orang yang makan riba. Kemudian menantang perang terhadap orang yang menyakiti, benci terhadap wali Allah, kekasih Allah. Itu ada dua golongan yang akan Allah tantang perang. Karena apa? Itu makan riba dan orang yang benci atau menyakiti kekasih Allah. Kira-kira yang ditantang perang Rasulullah menang apa ora? Ya kalau kita ciptaan Allah Ta'ala, senjatanya kita apa? Allah Ta'ala semuanya menciptakan kita. Nah itu karena apa? Sangat besar dosanya. Ini orang tenir datang kata muridnya, "Tangga saya ada seorang dari Habib, dia subhanallah heran. Dia tiap hari makannya dari makan riba dan banyak terkenal di kampung ini orang tenir. Tapi saya heran, subhanallah Habib, dia kalau mau meninggal itu bertobat ya. Gimana tobatnya? Dia kepengen tobat,
minta kepada saya untuk bagaimana cara bertobat. Kemudian saya ajarkan kalau engkau punya hubungan dengan Allah, tobat nasuha kepada Allah. Kalau kau tobat punya dosa hubungan dengan manusia harus minta maaf. Oh iya, saya selama hidup ini punya kerja saya seperti ini, ngutangi wong jaluk tambah ini. Saya mau minta tolong sama panjenengan ya, wahai sebulan ini bukunya kandel ini pernah bulan utang segini, saya ambil riba segini, dikembalikan KB. Ini sebelum meninggal. Hebat apa enggak? Selama hidup ini makannya riba. Tatkala mau meninggal, Allah kasih tobat seperti ini. Habib setelah saya selesai memberikan wasiat dari dia, memberikan mengembalikan utang harta haramnya dia. Setelah itu saya datang lagi dan di sampingnya saya mendengar tatkala dia sebelum tutup mata mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang mengakhiri akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itulah Habib. Saya kemarin nggak hadir gitu. Saya juga heran, orang ini bisa seperti kenapa? Oh, Habib Hasan melihat fulan di film. Oh, saya melihat dulu. Suatu hari orang ini, tatkala kita ini lagi rutinan seperti dia datang ke majlis saya ini. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita dan orang itu mendapatkan bagian rahmat dari Allah Ta'ala. Beruntung apa kira-kira menghadiri majlis-majlis seperti ini? Beruntung, sungguh beruntung. Bukan karena saya, bukan karena majlis, tapi keberuntungan karena kemuliaan majlis yang di situ dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Ta'ala yang selalu dicurahkan rahmatnya oleh Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Humul qaumun la yasqabihim, jadi mereka adalah sekelompok kaum yang mana kalau duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka, orang yang kumpul pasti dia akan celaka. Walaupun orang seperti itu orang tenir pun nggak punya niat yang seperti yang lainnya. Walaupun panjenengan datang ke tempat-tempat seperti ini walaupun belum punya niat yang bagus, datang saja. Bok menawak suatu tatkala acara rutinan ini, Allah Ta'ala sedang memilih hamba-hambanya yang akan dipilih menjadi kekasih Allah. Mungkin sedang memilih hamba-hamba Allah yang akan masuk surga tanpa hisab. Karena kita betul kalau orang yang masuk surga tanpa hisab, amin rabbal alamin. Seperti itu. Datang, jangan sampai tidak datang, karena akan merasa rugi. Karena setiap saat ini malaikat datang menjadi saksi kepada Allah dan akan ditanya oleh Ta'ala seperti itu. Diampuni dosanya minimal ini yang datang seperti ini, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annam alaih wa fiqna nahnu wa inna alaihi la takhir wa khair ma indak bi syarri ma indak ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil nabiyil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil malai ala yaumiddin. Wa laqad asyartu linadim man asuhu tuhil quluba tuhayijul asjana wallahu qad athna alayhi fama yusabul qawlu minna wa yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad alimatihi safati rabbina wa hadana wa idim tazajna bil mawaddati hahuna narfu aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassina biman ilahi da'ana muqtarihi wa habibihi wa safi zainil wujudi bihi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbil ajib da'wana anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji taha al-mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatil 'ain ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibbala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban asana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana walaqad rajawna fahaqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa kama kulla man 'adana
وانظر إلينا واسكن كأسهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Moga salam kanjeng Nabi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin. Al-Fatihah. Setelah kita tutup dulu nyuwun ikhlas panjenengan membaca satu kali Fatihah untuk teman-teman kita yang sedang sakit, khususnya teman-teman yang sering berkhidmat pada kita di sini yang sedang diuji oleh kala sakit, dan teman-teman yang selalu ikut menuju safar, banyak yang sakit juga mungkin karena saya mudah-mudahan udah Allah kasih kesehatan untuk mereka, kasih panjang untuk mereka, kasih kemuliaan kepada mereka, dan kasih kelembutan kepada mereka, teman kita, Abrol dan Mamun atau yang lain yang sedang sakit, dan orang teman saudara kita, keluarga kita, semua tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kasih kesembuhan, kasih panjang umur, kemuliaan, kelembutan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاغفر علينا ذنبا وغسل كل حرما واستر لنا العورات وآمن
وسلم وبارك